Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kelas kecerdasan buatan. Adapun hari ini adalah pertemuan kelima kita, yaitu di mana topiknya kita akan membahas tentang sistem pakar. Yang mungkin di pertemuan sebelumnya juga kita membahas sistem pakar dan hari ini kita akan membahas lanjutan dengan materi yang sama, yaitu sistem pakar. Adapun submateri yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, rules atau aturan-aturan, yang kedua forward chaining, yang ketiga backward chaining, yang keempat teori probabilitas, dan yang kelima teorema Bayes. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang rules atau aturan-aturan. Oke, yang pertama, rules. Di mana rules atau aturan-aturan yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita bahas merupakan kaidah atau sebagai basis pengetahuan pada sistem pakar. Jadi rules ini adalah sebagai teknik representasi pengetahuan pada sistem pakar, di mana setiap rule terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian if dan ada bagian then. Saya rasa kalian sudah sering mendengar kata if then, di mana if ini disebut dengan evidence atau fakta-fakta, sedangkan then disebut dengan hipotesis. Jadi secara tidak langsung rule ini terdiri dari dua, yaitu fakta-fakta dan hipotesis atau evidence dan hipotesis. Yang pertama, bentuk pertama, di mana rule memiliki evidence atau fakta-faktanya lebih dari satu, di mana fakta-fakta tersebut yang lebih dari satu itu dihubungkan oleh and atau or. Oke, contohnya, if E1, di mana E ini adalah evidence, E1, N E2, N E3, N E selanjutnya sampai seterusnya atau EN, then H. Jadi di mana evidence-nya itu lebih dari satu, yaitu ada E1, E2, E3 sampai EN. Sedangkan hipotesisnya sendiri hanya ada satu, yaitu H. Jadi if then, di mana evidence-nya ini dihubungkan oleh kata dan. Jadi dan itu saya rasa kalian sudah pasti pernah belajar and or, di mana and itu semua harus terpenuhi. Syarat semuanya itu harus terpenuhi, sedangkan kalau or itu minimal terpenuhi salah satunya. Di mana yang kedua contohnya adalah if, di mana evidence-nya lebih dari satu dan dihubungkan oleh or. Jadi E1, or E2, or E3 sampai or EN. Dan di mana hipotesisnya itu adalah H. Nah, di rules itu pada saat kalian membuat rules, sebaiknya kalian menghindari penggunaan or dan and yang bersamaan. Jadi seperti yang tadi kan ini and, apabila kalian bikin rule semuanya and, yang kedua itu rule-nya semuanya or. Jadi sebaiknya and dan or ini harus dipisah. Jadi kayak misalnya begini, if E1 and E2 or E3. Nah, ini kurang bagus, itu rule yang bagus karena terdapat penggunaan or dan and secara bersamaan. Lanjut lagi, bentuk rule yang lain juga di mana terdapat hanya satu evidence tetapi memiliki hipotesis lebih dari satu. Contohnya, if E, jadi evidence-nya hanya satu, then H1, NH2, NH3, NHN. Jadi mana hipotesisnya lebih dari satu, yaitu H1, H2, H3 sampai HN, yang dihubungkan oleh kata N. Oke, itulah bentuk dari rules atau aturan-aturan yang merupakan representasi pengetahuan dari sistem pakar. Oke, sekarang saya akan membahas tentang forward chaining. Tapi sebelum saya membahas tentang forward chaining, saya akan menjelaskan dulu tentang teknik inferensi. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, sistem pakar itu merupakan memiliki kaidah atau basis pengetahuan yang berbasis rule.
di mana direpresentasikan oleh sekumpulan rule yang berbentuk if-then, di mana if adalah evidence atau fakta-fakta dan then adalah hipotesis. Yang kedua, mesin inferensi akan membandingkan masing-masing rule tersebut yang disimpan dalam basis pengetahuan yang terdapat dalam fakta-fakta yang terdapat dalam database. Jadi mesin inferensi ini akan membandingkan antara rule yang satu dengan rule yang lainnya, di mana rule-rule tersebut tersimpan di dalam basis pengetahuan. Kemudian, jika kondisi tersebut pada rule cocok dengan fakta, maka rule tersebut akan dieksekusi. Jadi, di mana mesin inferensi ini akan membandingkan atau menyamakan kondisi pada if dan fakta yang disediakan. Apabila sama atau cocok, maka rule tersebut akan digunakan atau dieksekusi. Di mana cara mengeksekusinya itu yaitu menggunakan then, di mana then ini akan menghasilkan fakta baru atau hipotesis. Lanjut, di mana teknik inferensi sendiri pada sistem Pakar terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah forward chaining dan yang kedua adalah backward chaining. Oke, kita bahas dulu tentang forward chaining, di mana forward chaining adalah teknik pencarian yang selalu dimulai dengan fakta yang diketahui atau evidence, di mana fakta ini akan dicocokkan dengan fakta pada rules, yaitu pada bagian if. Nah, ini dari rules if then. Jadi, fakta yang diketahui akan disamakan dengan fakta pada if. Kemudian, apabila fakta yang diketahui tersebut ternyata cocok dengan fakta yang terdapat pada if, maka akan dihasilkanlah fakta baru atau hipotesis yang dilakukan oleh then, di mana setiap kali pencocokan harus dimulai dari rule teratas. Jadi rule itu memiliki urutan mulai dari rule 1, rule 2, dan seterusnya, di mana pencocokan itu harus selalu dimulai dari rule pertama. Kemudian, di mana setiap rule hanya boleh dieksekusi atau digunakan sekali saja. Jadi apabila sudah digunakan, maka rule tersebut dianggap dihapus atau tidak dapat digunakan lagi. Kemudian, proses pencocokan tersebut, jadi proses pencocokan pada forward chaining akan berhenti bila telah mencapai tujuan atau tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Nah, jadi apabila telah mencapai tujuan, di sini saya lupa mungkin tulis, apabila setelah mencapai tujuan atau goals atau tidak ada rule lagi yang dapat digunakan. Di mana metode pencarian pada forward chaining yaitu ada DFS, BFS, dan best first search. Contoh pertama, di mana saya memiliki sistem Pakar, di mana pada sistem Pakar ini, di mana isi dari basis pengetahuannya terdapat 5 rule atau 5 aturan-aturan, di mana setiap rule ini pastinya berurutan dari rule 1 sampai rule 5. Kita lihat dari rule 1, if Y and D, jadi Y dan D ini adalah evidence atau fakta. Then Z, jadi Z ini adalah hipotesis. Rule kedua, if X dan B dan E, jadi X dan B dan E ini adalah evidence. Sedangkan then Y, jadi Y ini adalah hipotesis. Kemudian, if A dan then X, jadi A ini adalah evidence, X ini adalah fakta baru atau hipotesis. Kemudian, if C dan L, di mana C ini adalah evidence, L ini adalah hipotesis atau fakta baru. Yang kelima adalah if L dan M, ini adalah evidence, dan N ini adalah hipotesis atau fakta baru. Oke, kalau tadi kita sudah diketahui rule apa saja, terdapat 5 rule yang akan kita gunakan.
Kemudian kita kita diberitahukan juga fakta-fakta, di mana fakta-faktanya adalah di mana variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan variabel E bernilai benar. Sedangkan tujuan yang ingin kita cari adalah menentukan apakah variabel Z itu bernilai benar atau salah. Kan sebelumnya yang kita ketahui itu variabel yang benar yang kita ketahui hanya ada 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Jadi sekarang pertanyaannya atau goalsnya adalah apakah Z juga bernilai benar atau bernilai salah? Oke, saya akan jelaskan caranya. Jadi yang pertama pada iterasi 1. Pada iterasi 1 kita akan memasukkan variabel-variabel yang benar ke dalam database, di mana variabel yang benar adalah A, B, C, D, dan E. Nah, ini adalah variabelnya, variabel yang benar. Sekarang kita memasukkan variabel-variabel ini, fakta-fakta ini ke dalam rule. Kita akan mencocokkan atau match ke dalam rule. Di mana yang 5 ini, knowledge base ini merupakan adalah dari rule. Misalnya saja kayak tadi, evidence-nya Y dan E, maka akan keluar fakta baru Z. Di mana yang rule kedua itu faktanya X dan B dan E, maka den-nya adalah Y. Apabila evidence-nya A, maka den-nya itu adalah Z. Jadi kita akan mulai dari fakta A. Kemudian kita lihat fakta A, kita cocokkan mulai dari rule paling atas. Apakah di evidence ini, di fakta ini ada A? Ternyata tidak ada. Oke, kita pergi lagi ke rule kedua. Apakah di sini ada fakta A? Ternyata tidak ada. Kemudian kita lihat lagi di rule ketiga, apakah di sini ada fakta atau evidence A? Ternyata ada. Jadi if fakta A, then X. Jadi X ini adalah fakta baru atau hipotesis. Jadi karena kita sudah mendapatkan fakta baru atau hipotesis baru, di mana X ini kita akan masukkan ke dalam database. Jadi warna hijau ini tuh adalah fakta baru yang telah kita temukan. Jadi pada tahap ini kita menggunakan fakta A, di mana fakta ini ternyata cocok dengan rule ketiga, yaitu if A, then X. Jadi X-nya ini kita masukkan ke dalam database. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang tadi setelah kita mencari A, sekarang kita mencari B. Jadi kita samakan B ini dengan rule 1, ternyata tidak ada. Yang kedua, rule kedua. Apakah B ada di rule kedua? Ada, tetapi di sini kan anggap saja tadi X itu kan fakta baru, jadi belum bisa di ini. Jadi kita aja masih berpatokan pada 5 fakta ini, 5 fakta pertama. Jadi X, B, E. Oke, E-nya ada, tetapi X-nya belum ada. Anggap saja tadi kita hanya berpatokan pada 5 ini. Jadi belum bisa digunakan. A tadi kan dianggap sudah digunakan, jadi sudah dieksekusi, jadi tidak bisa digunakan lagi. Kemudian yang B tidak ada, di sini juga tidak ada. Oke, kita lanjut lagi. Karena B tidak ada, sekarang kita lanjut lagi ke C. Ternyata apabila kita cari yang cocok, ternyata yang cocok adalah rule keempat. Ya, if C, then L. Jadi kita mendapatkan fakta baru atau hipotesis baru, yaitu L. Kemudian L kita masukkan ke dalam database. Oke, sekarang jadi terdapat 2 fakta baru, yaitu X dan L. Kemudian D, kita cari D. Ternyata D ada di rule pertama, tetapi sayangnya harus terpenuhi juga Y, sedangkan Y belum ada di dalam database. Oke, ternyata kita lanjut lagi, ternyata sudah tidak ada. Sampai sini kita sudah tidak menemukan rule yang cocok dengan kelima fakta A, B, C, D, E setelah kita telusuri. Oke, kita lanjut lagi, itu untuk iterasi 1, di mana iterasi 1 itu yang kita samakan adalah fakta A, B, C, D, E dengan kelima rule ini, di mana yang telah digunakan adalah 2 rule. Rule ketiga dan rule keempat. Oke, sekarang kita masuk ke iterasi 2. Di mana pada iterasi kedua ini kita telah memiliki 7 fakta, yaitu 5 fakta pertama A, B, C, D, E dan fakta baru X dan L. Dengan rule yang telah digunakan ada 2, yaitu rule ketiga dan rule keempat. Sekarang kita ke iterasi 2.
Di mana iterasi 2 ini kita memiliki 7 fakta A, B, C, D, E, X, L. Sekarang kita mencari rule yang cocok dengan ke fakta tersebut. Yang pertama, fakta pertama Y dan E, Y dan D. Apakah bisa? Ternyata belum, karena kita tidak memiliki Y. Kemudian yang kedua, ada X dan B dan E. Karena tadi kita sudah memiliki fakta baru, yaitu X. Dan kita juga memiliki variabel B dan juga memiliki variabel E, maka rule kedua ini dianggap benar. Jadi if X dan B dan E, then Y, maka akan menghasilkan hipotesis baru atau fakta baru, yaitu Y, yang kemudian dimasukkan ke dalam database. Kemudian kita lanjut lagi. Apakah masih ada L? Kan tadi sudah rule kedua. Rule ketiga dan keempat karena sudah digunakan dianggap tidak ada. Kita lanjut ke rule kelima, L dan M. Apakah ini memenuhi? Ternyata tidak ada karena M-nya tidak ada. Oke, kita sudah selesai ke iterasi kedua. Kita lanjut lagi ke iterasi ketiga. Di mana di sini adalah kita memiliki 8 fakta baru, yaitu A, B, C, D, E, X, L, Y. Dengan rule yang telah digunakan adalah rule kedua, ketiga, keempat. Jadi yang tersisa tinggal rule pertama dan rule kelima. Jadi apabila kita pertama kita samakan dulu dengan fakta yang kita miliki yang 8 ini, kita samakan rule apa sih yang bisa kita gunakan lagi. Ternyata rule pertama sudah bisa kita gunakan karena sudah terdapat variabel Y. Jadi variabel Y ini kita gabungkan dengan variabel D akan menghasilkan variabel Z. Jadi Z ini akan dimasukkan ke dalam database. Nah, coba kita lihat tujuan awalnya. Apakah Z bernilai benar atau salah? Karena kita menemukan rule yang berakhiran hipotesisnya adalah Z, maka Z ini dinyatakan bernilai benar atau menjadi fakta karena dia telah masuk ke dalam database. Kecuali apabila pada akhirnya misalnya saja di sini bukan Z, anggap saja di sini adalah J. Karena tidak hasilnya adalah J, setelah kita telusuri lagi ternyata tidak ada yang menghasilkan Z, maka Z ini bernilai salah. Tetapi karena kita mendapatkan hasil Z dan juga sudah bisa dimasukkan ke dalam database, maka nilai Z bernilai benar. Jadi jawaban yang benar adalah hasil pencarian menggunakan forward chaining adalah di mana variabel Z bernilai benar. Dan ini adalah caranya. Itu adalah contoh forward chaining. Oke, ini adalah contoh kedua untuk forward chaining, di mana kalau yang tadi kan kita menggunakan variabel, ini lebih menggunakan kata dan kalimat. Di sini saya memiliki contoh, di mana pada sistem pakar yang saya gunakan terdapat 10 rule. Yaitu rule pertama, bisa kalian baca sendiri, if bukan hari Minggu, jika bukan hari Minggu dan Toyes sehat, maka Toyes kuliah. Jika Toyes kuliah, maka Silvi kuliah. Jika bukan hari Minggu dan Toyes sakit, maka Toyes di rumah sakit. Jika bukan hari Minggu, maka mahasiswa Umi kuliah. Jika Toyes di rumah sakit dan mahasiswa Umi kuliah, maka Silvi kuliah. Jika mahasiswa Umi kuliah dan Toyes sakit, maka Silvi tidak kuliah. Jika Toyes kuliah dan Silvi tidak kuliah, maka Silvi sakit. Dan seterusnya. Jadi yang kuning-kuning ini adalah, tulisan kuning adalah evidence atau fakta, sedangkan yang putih ini adalah hipotesis atau fakta baru yang bisa menjadi fakta baru. Oke, pertama yang kita ketahui, di mana fakta-fakta yang kita ketahui, di mana fakta ini datanya benar, yaitu Toyes kuliah dan hari Senin atau bukan hari Minggu. Fakta ini apabila kita samakan dengan contoh yang sebelumnya adalah fakta yang ini. A, B, C, dan E bernilai benar. Kalau di contoh ini fakta-fakta yang benar adalah Toyes kuliah dan yang kedua adalah hari Senin bukan hari Minggu. Jadi seperti cara pertama kita akan mulai dari
huruf A. Jadi kalau di contoh ini kita akan mulai dari Toyes kuliah. Tetapi sebelumnya, apa sih tujuan yang ingin kita ketahui pada contoh ini? Kalau di contoh tadi kita ingin menentukan apakah Z bernilai benar atau salah. Kalau di contoh ini kita ingin mengetahui apakah fakta Toyes belajar di kampus Uni dan juga Silvi tidak kuliah bernilai benar. Jadi kita ingin mengetahui kedua fakta ini, apakah benar atau salah. Oke, kita mulai dari iterasi pertama. Seperti saya bilang pada forward chaining ada iterasi pertama. Kita mulai dari fakta pertama, yaitu Toyes kuliah. Jadi fakta pertama adalah Toyes kuliah. Kemudian fakta ini kita cocokkan dengan rule. Kita cari yang ada kata evidence-nya Toyes kuliah. Ternyata terdapat pada rule kedua. If Toyes kuliah, then Silvi kuliah. If Toyes kuliah, then Silvi kuliah. Kemudian dari rules ini, kita akan mendapatkan fakta baru, yaitu fakta Silvi kuliah. Jadi yang awalnya kita memiliki dua fakta, atau dua fakta di database, yaitu Toyes kuliah dan bukan hari Minggu. Sekarang kita mendapatkan fakta baru, yaitu Silvi kuliah dari rules kedua. Oke, sekarang kita masukkan lagi fakta yang kedua. Ini bukan fakta satu, tapi fakta kedua, yaitu fakta hari Senin atau bukan hari Minggu. Sekarang kita cari rules yang menuliskan evidence-nya bukan hari Minggu. Oke, kita cari. Ini bukan hari Minggu, tetapi ada kata Toyes sehat. Jadi ini bukan. Kita cari lagi. Ini juga ada yang ketiga, bukan hari Minggu, tetapi ada Toyes sakit. Jadi ini juga tidak termasuk. Kemudian yang keempat, bukan hari Minggu dan mahasiswa kuliah UMI. Mahasiswa UMI kuliah. Jadi kita akan menggunakan rules keempat, yaitu if bukan hari Minggu, ini fakta yang sama, dan mahasiswa UMI kuliah. Jadi dari rules ini kita mendapatkan fakta baru lagi, yaitu yang kalian bisa lihat dan-nya, yaitu mahasiswa UMI kuliah. Jadi fakta sekarang kita memiliki 4 fakta baru, yaitu Toyes kuliah, hari Senin atau bukan hari Minggu, yang ketiga itu Silvi kuliah, dan yang keempat itu mahasiswa UMI kuliah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke iterasi kedua karena kita sudah mencari fakta tentang yang ini. Sekarang kan kita memiliki 4 fakta baru. Yang pertama kita cari lagi fakta tentang Silvi kuliah. Kita cari lagi rule yang mirip. Kita cari di sini, yang dalam sini Silvi kuliah. Apakah ada? Bukan hari Minggu, tes rumah sakit, mahasiswa UMI kuliah, tes kuliah, bukan hari Minggu, mahasiswa UMI kuliah tidak libur. Ternyata tidak ada fakta yang cocok dengan Silvi kuliah. Oke, kita langkahi lagi, kemudian kita ke fakta keempat, yaitu mahasiswa UMI kuliah. Coba kita cari rule apa sih yang cocok dengan mahasiswa UMI kuliah. Ternyata coba kita cari. Ternyata yang cocok adalah rule ke-9. If mahasiswa UMI kuliah, then kuliah tidak libur. Jadi, dari fakta keempat ini, mahasiswa UMI kuliah, kita ternyata cocok dengan rule ke-9. Di mana kalian bisa lihat dan-nya atau fakta barunya. Jadi, kita akan menemukan fakta baru, yaitu kuliah tidak libur dari kata dan ini. Jadi, sekarang kita memiliki 5 fakta, yaitu Toyes kuliah, bukan hari Minggu, Silvi kuliah, mahasiswa UMI kuliah, dan kuliah tidak libur. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke fakta kelima. Di mana fakta kelima tadi, di mana fakta tersebut kita baru dapatkan, yaitu kuliah tidak libur. Sekarang kita cari lagi di rule selanjutnya. Di mana rules selanjutnya itu yang kuliah tidak libur itu ternyata yang cocok adalah rules ke-10. If kuliah tidak libur, then Toyes belajar di kampus UMI. Jadi, if kuliah tidak libur,
dan Toyes belajar di kampus UMI. Jadi kita mendapatkan fakta terbaru, yaitu Toyes belajar di kampus UMI. Nah, apabila kalian ingat, goalsnya itu kita ingin mengetahui fakta. Toyes belajar di kampus UMI dan Sylvie tidak kuliah. Ternyata dari fakta-fakta yang kita dapatkan ada 6, yaitu fakta yang pertama, Toyes kuliah, bukan hari Minggu. Sylvie kuliah, mahasiswa UMI kuliah, kuliah tidak libur, dan juga Toyes belajar di kampus UMI. Dapat kita simpulkan bahwa Toyes belajar di kampus UMI bernilai benar. Sedangkan Sylvie tidak kuliah bernilai salah karena kita tidak mendapatkan fakta yang menyebutkan Sylvie tidak kuliah. Tetapi yang ada kita mendapatkan fakta yang ketiga yaitu Sylvie kuliah. Jadi ini bertolak belakang dengan yang ini. Makanya Sylvie tidak kuliah bernilai salah. Sedangkan Toyes belajar di kampus UMI bernilai benar. Itu adalah contoh dari penggunaan teknik inferensi forward chaining. Kemudian saya akan memberikan contoh lagi untuk backward chaining. Jadi tadi ada forward chaining, selanjutnya ada backward. Forward itu artinya kan maju. Kalau backward itu kalau disilakan itu kayak mundur. Jadi di sini bukan forward chaining, tapi di sini adalah backward chaining. Jadi di mana backward chaining itu adalah teknik pencarian yang proses kerjanya itu mundur atau kebalikan dari forward chaining, di mana prosesnya itu diawali dari goal. Sedangkan kalau forward chaining tadi diawali dari fakta, sedangkan kalau backward chaining itu dimulai dari goal. Jadi jika faktanya cocok dengan if, maka then-nya itu akan menjadi fakta baru. Tetapi apabila tidak cocok, maka dia akan masuk ke dalam stuck atau sub goal. Jadi di sini ada kata cocok dan tidak cocok ya. Kalau cocok masuk sebagai fakta baru, kalau tidak cocok ya masuk ke dalam stuck. Di mana proses berakhir jika goal ditemukan atau tidak ada rule lagi yang dapat digunakan atau yang bisa membuktikan kebenaran. Oke, saya kasih contoh di mana contoh pertama ini sebenarnya contohnya sama dengan forward chaining, yaitu terdapat 5 rule. Oke, kita lihat mungkin sebentar. Nah, jadi rule-nya ini sama seperti forward chaining, tetapi contoh yang ini selanjutnya kan tadi kita menggunakan forward chaining, saya akan memberikan contoh menggunakan backward chaining dengan rule yang sama, 5 rule yang sama. Di mana juga fakta-fakta yang diketahui juga sama, yaitu A, B, C, D, dan E. Dan goalnya juga yang akan dicari sama, apakah Z bernilai benar atau salah. Yang membedakan adalah di sini kita akan menggunakan teknik backward channel. Seperti saya bilang tadi, di mana proses pada backward chaining selalu dimulai dari goal. Di mana goal yang kita ingin cari bernilai Z. Kalian bisa lihat ini bernilai Z. Jadi goalnya kan, jadi goal ini di mana Z ini akan digunakan untuk mengisi stack. Di mana stack ini sebagai isi awal dari stack. Di mana database ini adalah fakta-fakta yang benar, yaitu A, B, C, D, dan E. Di sini kita memiliki 5 rule yang ini. Jadi kalian bisa lihat di sini. Z ini kan yang mana rule yang cocok. Ternyata rule yang cocok dari Z ini adalah rule pertama, yaitu if Y and D then Z. Nah, kalian bisa lihat dari Z ini kan dia membutuhkan fakta Y dan fakta D, di mana fakta D sudah terdapat dalam database, sedangkan Y tidak terdapat dalam database. Karena Y ini tidak tersimpan di dalam database, maka Y ini kemudian akan disimpan di dalam stack karena tidak terdapat di dalam database. Makanya Y
yang pada rule 1 akan disimpan di stack disk. Oke, selanjutnya. Sekarang di stack ini kita sudah memiliki Z dan Y. Sekarang kita akan subgoalnya itu kita akan mencari yang Y lagi, kan tadi Z sudah. Mulai dari Z, sekarang Z-nya kita dapat Y dan D ada di database, sedangkan Y tidak ada. Jadi sekarang Y itu merupakan subgoal. Di mana Y ini, kalian bisa lihat dari hipotesisnya, ternyata yang cocok adalah rules kedua, yaitu di mana rules ini membutuhkan evidence A, evidence B, dan evidence X. Dimana apabila kita lihat ternyata fakta B dan E sudah terdapat di dalam database. Sedangkan X sendiri belum ada di dalam database. Sehingga seperti ya tadi, kita kemudian X ini kita simpan ke dalam stack. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sekarang X-nya itu kita simpan ke dalam stack. Kemudian kita jadikan X ini sebagai subgoal. Oke, sekarang kita lanjut lagi. X ini kan sebagai subgoal, kita cari yang den-nya X. Ternyata apabila kita cari, ternyata dia cocok dengan rule ketiga, di mana den-nya adalah X sebagai subgoal. Ternyata pada rule ketiga ini, dia membutuhkan evidence A. Evidence A, di mana A ini ternyata ada di database. Jadi ini sudah benar, jadi ada di database. Karena A ini sudah ada di dalam database, maka X ini dihapus dalam stack, kemudian kita pindahkan ke fakta baru. Karena kita sudah mendapatkan A, karena if A dan X, karena ini sudah memenuhi fakta baru pada database, jadi X ini kemudian kita pindahkan ke fakta baru atau ke dalam database. Kemudian kita hapus, karena ini sudah memenuhi if A dan X. Kemudian, karena tadi kita sudah memindahkan stack X, sekarang kita kembali lagi ke stack Y, di mana subgoalnya adalah Y. Sekarang kita lihat lagi di mana X, B, dan E. Di mana evidence yang dibutuhkan adalah X, B, dan E. Ternyata ketiga fakta ini sudah terdapat dalam database. Jadi den Y. Jadi Y ini yang awalnya di stack, kita pindahkan ke fakta baru karena sudah memenuhi ketiga variabel ini. Jadi Y dihapus dari stack dan dimasukkan ke fakta baru. Jadi dipindahkan ke fakta baru. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi karena Y tadi sudah dihapus, maka di stack tinggal tersisa adalah Z. Di mana Z ini, di mana rules yang cocok adalah rules pertama. Di mana pada rules pertama ini membutuhkan fakta Y dan fakta D. Di mana fakta Y dan fakta D ini ternyata semuanya sudah tersedia di database. Jadi karena sudah memenuhi, maka Z ini akan dimasukkan ke fakta baru atau ke database. Sehingga sekarang Z ini dihapus dari stack dan isi dari stack sudah kosong. Jadi kalian bisa dapat kesimpulannya adalah karena Z ini ternyata masuk ke fakta baru atau database, atau sekarang Z ini sudah ditemukan di dalam database, maka proses pencarian dihentikan dan juga terbukti bahwa ternyata Z bernilai benar karena dapat ditemukan di database. Itulah contoh dari backward chaining. Jadi tujuan dari backward chaining itu dimulai dari goals. Kita ingat sedikit lagi, dimulai dari goals. Kalian bisa lihat hipotesisnya. Kemudian apabila ada variabel yang tidak ada, kita cari terus sampai ada. Sampai di sini kan sampai ada. Kemudian kan banyak sudah terisi stacknya. Kemudian kita ingin menghapus atau memindahkan stack ini satu persatu ke dalam database. Nah, kita masukkan satu persatu fakta ini ke dalam fakta baru atau ke dalam database sehingga semua isi stacknya itu habis. Sehingga pencarian akan dihentikan dan didapatkanlah goals-nya.
Itulah tata cara penggunaan backward chaining atau teknik backward chaining. Oke, contoh kedua. Di sini contohnya sama seperti yang di sebelumnya di forward chaining dengan rules yang sama dengan fakta yang sama, yaitu bukan hari Minggu dan toyes kuliah. Tetapi di sini kita akan menggunakan backward chaining. Di mana goalsnya ini? Di sini goalsnya hanya satu, yaitu toyes belajar di kampus UMI. Jadi di sini saya hanya memberikan satu contoh goals. Oke, kita akan bahas dengan cara, ini bukan forward chaining tapi dengan cara backward chaining. Pertama, stack itu selalu dimulai dari goals, di mana goalsnya itu adalah toyes belajar di kampus UMI. Jadi stack pertama adalah toyes belajar di kampus UMI. Jadi ini disimpan di stack. Kemudian stack ini cocok dengan rules yang mana? Ternyata toyes belajar di kampus UMI, kita lihat, kalian lihat selalu di den-nya. Kan kayak tadi Z itu dilihat di den-nya. Kalian lihat yang paling cocok adalah ternyata rule ke-10, di mana den-nya adalah toyes belajar di kampus UMI. Kan toyes belajar di kampus UMI. Di mana pada rules ke-10 ini dia membutuhkan fakta kuliah tidak libur. Jadi di sini terdapat kata kuliah tidak libur. Jadi sekarang kita memiliki dua stack, yaitu toyes belajar di kampus UMI dan juga kuliah tidak libur. Kuliah tidak libur. Kemudian di iterasi kedua, kalian ingat dulu kan ada fakta. Jadi di backward chaining itu ada fakta dan ada stack. Fakta yang sebelumnya kan di barusan diketahui ada dua, yaitu toyes kuliah dan bukan hari Minggu. Sedangkan stack yang sudah kita dapatkan adalah toyes belajar di kampus UMI dan yang kedua adalah kuliah tidak libur. Lanjut lagi, kita mengambil dari stack 2. Seperti tadi kan Z, Y. Nah ini anggap saja Y-nya itu adalah kuliah tidak libur, stack keduanya. Kalian cari di rules-nya, di mana den-nya itu adalah kuliah tidak libur. Kita cari. Ternyata yang cocok adalah kuliah tidak libur adalah rule ke-9. Di mana rule ke-9 ini den kuliah tidak libur. Ternyata evidence yang dibutuhkan adalah mahasiswa UMI kuliah. Kalian bisa lihat rule ke-9, yaitu di mana den-nya adalah kuliah tidak libur, cocok dengan stack kedua, di mana evidence yang dibutuhkan adalah mahasiswa UMI kuliah. Jadi sekarang kita sudah memiliki 3 stack, yaitu toyes belajar di kampus UMI, kuliah tidak libur, dan mahasiswa UMI kuliah. Oke, sekarang kita lanjut lagi karena di sini belum ada yang sesuai dengan fakta, di mana faktanya itu hari Senin, bukan hari Minggu dan toyes kuliah. Kita lanjutkan lagi stacknya, di mana stack terakhir adalah mahasiswa UMI kuliah. Nah, kalian bisa lihat stack ketiga, mahasiswa UMI kuliah. Sekarang kita cari lagi rule yang cocok dengan stack ketiga, yaitu mahasiswa UMI kuliah. Kalian bisa lihat mahasiswa yang di den-nya mahasiswa UMI kuliah. Ternyata yang cocok adalah rules keempat, yaitu den mahasiswa UMI kuliah if-nya itu bukan hari Minggu. Jadi kalian bisa lihat di rule keempat ini ternyata kita mendapatkan den-nya mahasiswa UMI kuliah cocok dengan stack ketiga, di mana evidence atau fakta yang dibutuhkan adalah bukan hari Minggu. Jadi di sini ternyata apabila kalian ingat, bukan hari Minggu ini adalah fakta. Yang ini bukan hari Minggu ini fakta yang telah ditentukan pasti benar. Jadi yang awalnya mahasiswa UMI kuliah ini ada di stack, kita pindahkan ke fakta baru. Atau misalnya kayak begini. Jadi yang awalnya mahasiswa UMI kuliah ini ada di, oke ini saja. Jadi yang awalnya mahasiswa UMI kuliah ini ada di stack, tapi karena dia telah menemukan A atau di sini bukan hari Minggu, ada di fakta yang benar, maka X atau mahasiswa UMI kuliah ini
akan dihapus dari stack dan disimpan ke fakta baru. Nah, ini hampir mirip. Jadi tadi saya bilang yang mahasiswa UMI kuliah ini, karena bertemu dengan bukan hari Minggu yang merupakan fakta awalnya ini benar, maka mahasiswa UMI kuliah ini yang awalnya di stack dipindahkan ke fakta baru. Jadi yang awalnya stacknya itu berisi ada 3, Toyes belajar di kampus UMI, kuliah tidak libur, mahasiswa UMI kuliah, maka akan tinggal Toyes belajar di kampus UMI dan juga kuliah tidak libur karena mahasiswa UMI kuliahnya telah dipindahkan ke fakta baru yang berada dalam database. Oke, kita lanjut lagi ke fakta ketiga, yaitu fakta ketiga itu ini. Kan ini fakta ke-1, fakta kedua. Sekarang fakta ketiga adalah yaitu mahasiswa UMI kuliah, di mana fakta ini adalah evidence. Ingat, fakta ini adalah evidence. Jadi mahasiswa UMI kuliah. Coba kita cari evidence yang cocok dengan mahasiswa UMI kuliah. Coba kita lihat, apabila kita telusuri mahasiswa UMI kuliah, maka yang cocok adalah rule ke-9. Di mana rumus ke-9 ini, if mahasiswa UMI kuliah ini, evidence-nya sudah cocok, dan kuliah tidak libur. Jadi karena kita mendapatkan fakta baru, yaitu kuliah tidak libur. Yang awalnya kuliah tidak libur ini berada di dalam stack. Jadi kuliah tidak libur ini akan dihapus dari stack dan dipindahkan ke fakta baru. Jadi sekarang kita sudah memiliki 4 fakta, yaitu bukan hari Minggu, yang kedua Toyes kuliah, yang ketiga mahasiswa UMI kuliah, dan yang keempat adalah kuliah tidak libur. Yang keenam, kita akan menggunakan fakta yang terbaru lagi, yang fakta keempat, yaitu kuliah tidak libur. Kita cari evidence yang sama dengan kuliah tidak libur. Ternyata apabila kita lihat, evidence yang cocok adalah yang ke-10. If kuliah tidak libur, then Toyes belajar di kampus UMI. Jadi yang cocok adalah rules ke-10. If kuliah tidak libur, nah ini sama fakta dan rule-nya, then Toyes di kampus UMI. Jadi yang awalnya Toyes belajar di kampus UMI berada di dalam stack, ini akan dihapus dan dipindahkan ke fakta baru. Sehingga Toyes belajar di kampus UMI yang merupakan goals kita dapat kita temukan di dalam database sebagai fakta baru. Sehingga kesimpulannya sekarang isi stacknya sudah kosong. Maka pencarian telah berakhir dan juga telah ditemukan goalsnya, yaitu fakta bahwa Toyes belajar di kampus UMI dapat ditemukan di dalam database sebagai fakta baru sehingga bernilai benar. Jadi itulah cara backward chaining. Jadi ada stack, ada fakta. Dimana yang nantinya hasil akhirnya itu stack harus kosong untuk menghentikan pencarian. Oke, itu untuk tata cara, metode atau teknik forward chaining dan backward chaining. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang teori probabilitas, di mana teori probabilitas ini artinya teori peluang dan teorema bias. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang probabilitas. Probabilitas itu artinya peluang, di mana sebuah peristiwa E dapat terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa yang saling asing atau terjadinya peristiwa yang dapat mencegah peristiwa lainnya dengan kesempatan yang sama. Saya akan berikan contoh. Jadi saya harap kalian menghafal rumus umum dari probabilitas terjadinya peristiwa E. Jadi peluang terjadinya peristiwa E sama dengan N kali per N peristiwa yang saling asing. Nanti saya akan kasih contohnya, di mana batas dari peluang E itu, peluang terjadinya itu, nilainya harus diantara dari 0 sampai 1.
Jadi peluang itu tidak boleh minus atau kurang dari 0 dan juga tidak boleh lebih dari 1, misalnya saja 1,5. Nah, itu bukan peluang. Jadi peluang itu biasanya ditandakan dengan 0,0. Jadi apabila peluang terjadinya peristiwa E sama dengan 0, maka peristiwa E tidak akan terjadi. Tetapi apabila peluang E adalah 1, maka peristiwa E tersebut pasti akan terjadi karena nilai peluang tertinggi adalah 1 dan nilai peluang terendah adalah 0. Apabila E-aksen menyatakan bukan peristiwa E, jadi E-aksen ini kayak kebalikan dari E, maka diperoleh PE-aksen sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 1 itu nilai tertinggi dari peluang dikurang dengan PE. Kemudian jadi PE-aksen ditambah PE sama dengan 1. Oke, saya kasih contoh supaya lebih mengerti. Contoh dari probabilitas. Misalnya saja saya memiliki koin, di mana koin itu pasti memiliki sisi depan dan sisi belakang. Kemudian koin tersebut saya lemparkan 1 kali. Berapa peluang yang muncul adalah tampak depan. Oke, jadi yang kita ingin cari di sini adalah peluang munculnya tampak depan, di mana PE sama dengan N per N kecil per N besar. Jadi peluang depan atau peluang munculnya tampak depan sama dengan N ini adalah berapa kali dilempar. Karena dilemparnya hanya 1 kali, saya menuliskan 1 per kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Kan yang muncul itu bisa saja depan atau belakang. Jadi ada 2 kemungkinan yang bisa muncul. Maka di sini saya tuliskan 2. Jadi peluang munculnya depan adalah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Jadi peluang munculnya tampak depan adalah 0,5. Di mana apabila E-aksen menyatakan bukan peristiwa E, maka diperoleh di mana P-aksen ini adalah kebalikan dari PE. Jadi kebalikan P-aksen itu adalah PE itu adalah P peluang munculnya tampak belakang. Jadi peluang munculnya tampak belakang adalah 1 dikurang 0,5, di mana 0,5 ini adalah peluang munculnya tampak depan, yaitu 0,5. Jadi peluang munculnya tampak belakang adalah 0,5. Di mana apabila kita tambahkan peluang depan ditambah dengan peluang belakang sama dengan harus bernilai 1. Itulah konsep dari probabilitas, teori peluang. Saya lanjut lagi, probabilitas bersyarat. Seperti saya bilang tadi, di mana peluang terjadinya A dinyatakan dengan PA atau P terjadinya A. Peluang kejadian B dinyatakan dengan PB atau peluang terjadinya B. Kemudian peluang terjadinya A dan B secara bersamaan yaitu PA, kalian bisa lihat di sini kayak bentuk U terbalik, B. Nah, ini adalah dinyatakan seperti ini apabila kedua peristiwa tersebut terjadi bersamaan. Nah, apabila kejadian A terjadi, apabila kejadian B telah terjadi terlebih dahulu. Jadi, kejadian A ini bisa terjadi apabila B-nya telah terjadi. Jadi ingat, jadi secara tidak langsung B-nya harus terjadi terlebih dahulu atau terjadi duluan sebelum terjadinya A. Maka itulah yang disebut probabilitas bersyarat, di mana peluang A, ini maksudnya peluang A terjadi apabila B-nya telah terjadi. Di mana PA yang garis ini, garis B, itu merupakan hasil dari P peluang A terjadinya kejadian A dan B secara bersamaan dibagi dengan peluang syarat, di mana peluang syaratnya itu B, karena harus terjadi B dulu baru bisa terjadi A. Jadi dibagi ini namanya peluang syarat, karena harus B terjadi harus terlebih dahulu. Maka ini adalah itu untuk peluang kejadian A terjadi. Di sini kebalikannya, apabila peluang kejadian B terjadi,
tetapi kejadian A tersebut harus terjadi terlebih dahulu. Jadi kebalikan dari di atasnya, di mana penulisannya seperti ini. Jadi peluang kejadian B terjadi apabila kejadian A telah terjadi. Di mana rumusnya adalah seperti ini. Jadi kebalikan di atasnya. Oke, saya akan berikan contoh supaya kalian lebih mengerti. Ini adalah contoh probabilitas bersyarat, di mana ini adalah peluang bila terkena cacar, tanda garis, bila mempunyai bintik-bintik sama dengan 0,8. Apabila ini dijadikan bentuk rule, maka bentuk rule-nya seperti ini. If bila mempunyai bintik-bintik, bisa kalian lihat, then bila terkena cacar, ini masih peluangnya adalah 0,8. Atau bisa kita baca atau maknanya adalah jika Dila mempunyai bintik-bintik, maka kemungkinan Dila terkena cacar air adalah 0,8. Jadi bisa kalian lihat, jadi Dila harus mempunyai bintik-bintik dulu untuk mengetahui kemungkinan apakah dia terkena cacar atau tidak. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat bila mempunyai bintik-bintik ini untuk mendiagnosis apakah Dila ini terkena cacar. Nah, inilah contoh probabilitas bersyarat. Jadi harus terpenuhi dulu syaratnya untuk mengetahui peluang kejadian di sini. Oke, saya lanjut lagi ke teorema Bayes. Di mana teorema Bayes ini rumusnya seperti ini, yaitu peluang H garis E sama dengan peluang E garis H dikali dengan peluang H dibagi peluang E. Di mana peluang H yang garis E ini merupakan probabilitas hipotesis H yang ini jika E-nya terjadi. Jadi ingat, peluang terjadinya H apabila E telah terjadi. Jadi E-nya ini harus terjadi terlebih dahulu sebelum H-nya. Sedangkan probabilitas yang PEH yaitu di mana hipotesis H-nya ini harus terjadi untuk munculnya gejala, untuk munculnya evidence E. Jadi H ini harus terjadi dulu sebelum muncul E. Nah, itu PEH. Sedangkan peluang H yaitu probabilitas hipotesisnya ini atau H ini tanpa membutuhkan bukti apapun atau fakta apapun. Sedangkan peluang E evidence ini yaitu tanpa harus terjadinya hipotesis apapun dulu. Jadi tidak bergantung pada suatu kejadian tertentu. Beda dengan yang di atasnya. Oke, saya kasihkan contoh. Di mana contohnya ini diketahui P peluang demam adalah 0,4. Sedangkan peluang muntah adalah 0,3. Berapakah peluang terjadinya demam apabila setelah terjadinya muntah? Jadi muntah dulu baru bisa dianggap demam. Nah, ini. Jadi peluang terjadinya muntah sebelum demam. Di mana peluang terjadinya muntah sebelum demam adalah 0,75. Sekarang yang dipertanyakan, berapakah nilai peluang demam dulu sebelum muntah? Kan tadi yang diketahui itu peluang demam, peluang muntah, dan peluang muntah dulu sebelum demam. Sekarang yang ditanyakan adalah peluang demam dulu sebelum muntah. Jadi kebalikan dari yang ini. Jadi caranya adalah, jadi peluang demam dulu sebelum muntah sama dengan peluang muntah dulu sebelum demam dikali peluang muntah dibagi peluang demam. Nah, di sini kalian bisa lihat jadi 0,75 kalian kalikan dulu dengan peluang muntah yaitu 0,3 dibagi 0,4 yaitu peluang demam. Jadi maka peluang terjadinya demam dulu sebelum muntah maka besarnya itu adalah 0,56. Yaitu artinya
peluang. Jadi kalian kalau bisa bandingkan, ternyata peluang untuk muntah dulu sebelum demam adalah 0,75. Sedangkan peluang demam dulu sebelum muntah adalah 0,56. Jadi yang mana peluangnya lebih besar? Ternyata peluang yang lebih besar adalah terjadinya muntah dulu sebelum demam. Jadi biasanya orang sebelum demam itu pasti muntah dulu karena peluangnya lebih besar. Nah, oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini tentang sistem pakar. Jadi pada pertemuan hari ini tuh kita sudah membahas tentang rules atau aturan-aturan, contoh-contoh sistem pakar menggunakan forward chaining dan backward chaining. Jadi pada sistem pakar itu yang paling banyak digunakan adalah contohnya tadi, forward chaining dan backward chaining. Saya harap kalian mengerti, benar-benar mengerti tata caranya. Jadi kalau bisa kalian baca-baca ulang sambil cakar-cakar contohnya tadi tersebut. Dan juga kalau bisa kalian memahami konsep dari probabilitas atau peluang serta teorema Bayes. Karena ini perhitungan peluang dan teorema Bayes ini akan mendukung atau akan sering kalian gunakan pada perhitungan sistem pakar atau konsep sistem pakar. Oke, saya rasa sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya kalian telah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.